Pemirsa, CEO PT TWBI Helmy Lukman mendatangi Komisi 4 DPR untuk meminta kepastian hukum dan investasi terkait rencana proyek reklamasi yang akan dilakukan di kawasan Teluk Benoa. Dalam keterangannya, PT TWBI mengatakan pihaknya telah melaksanakan seluruh prosedur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna memperoleh izin reklamasi Teluk Benoa. Bahkan PT TWBI juga mengaku telah menandatangani surat perjanjian dengan 9 desa adat di kawasan Teluk Benoa dan 9 kabupaten kota yang isinya antara lain akan mengutamakan pemanfaatan tenaga lokal dalam pengembangan kawasan Teluk Benoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita. Terkait dengan semakin masifnya penolakan rencana reklamasi Teluk Benoa yang disuarakan oleh masyarakat adat Bali, CEO PT TWBI Helmy Lukman didampingi Dirut PT TWBI Heru Budi Wasesa berserta jajarannya mendatangi Komisi 4 DPR RI. Kedatangan mereka guna meminta saran dan dukungan serta kepastian hukum dan investasi terkait pelaksanaan mega proyek reklamasi Teluk Benoa. Dalam keterangannya, CEO PT TWBI Helmy Lukman mengatakan pihaknya telah melakukan prosedur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna mendapatkan izin reklamasi kawasan Teluk Benoa. Ia juga mengaku saat ini sudah mengantongi izin lokasi reklamasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Agustus lalu. Namun begitu pihaknya harus memiliki 2 izin lagi agar proses reklamasi bisa dilakukan, yaitu izin lingkungan atau AMDAL dari Kementerian Lingkungan Hidup dan juga izin pelaksanaan reklamasi. Semua proses itu sudah ia lakukan sejak 2 tahun lalu, dan hingga kini izin tersebut belum keluar. Di sisi lain, pihaknya juga mengaku telah membuat perjanjian kerjasama dengan 9 desa adat dan juga 9 kabupaten kota dalam perekrutan tenaga kerja lokal. Jadi kami hampir 4 tahun ini Pak, sejak 2012, sudah mengikuti seluruh aturan dan prosedur undang-undangan demi mendapatkan perizinan. Perizinan yang harus didapatkan sesuai dengan undang-undang terkait perda-perda di daerah, dibutuhkanlah izin lokasi reklamasi di Teluk Benoa yang sudah kami dapatkan dari Kementerian Kelautan Perikanan tanggal 25 Agustus 2014. Secara aturan disyaratkan kembali harus mendapatkan izin lingkungan ini di Kementerian Lingkungan Hidup yang sudah kami proses sejak 2014. Baru jika dapat izin lingkungan atau AMDAL ini, kami boleh mengajukan izin pelaksanaan reklamasi, barulah kita bisa beroperasi, Pak. Baru bisa melakukan pembangunan. Nah, disinilah Pak, yang menjadi concern kami dan menjadi permasalahan yang kita harapkan mendapatkan arahan dan bimbingan dari anggota Komisi 4 DPR RI. Jadi izin lokasi kami sudah berproses sejak 2014, Pak. Dan juga kami juga sudah mendapatkan izin prinsip BKPM Pak, penanaman modal dalam negeri untuk mewujudkan kawasan pariwisata Pak, dengan nilai investasi kurang lebih 30 triliun. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 4 dari fraksi PKS Mahfud Siddiq menegaskan bahwa kasus reklamasi Teluk Benoa tergantung pada sikap Presiden. Apakah akan tetap menggunakan Perpres nomor 51 tahun 2014 sebagai rekomendasi atau membatalkannya dan mengganti dengan Perpres yang baru. Sementara Komisi 4 dalam hal ini hanya bisa merespon sesuai dengan tupoksinya, yaitu memastikan proses reklamasi Teluk Benoa apakah sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku atau tidak, dan bukan dalam konteks mendukung atau tidak mendukung. Yang bisa kita respon menurut saya adalah sebatas apa yang menjadi tanggung jawab dan tugas kita, memastikan apakah rencana ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, kaitan dengan konservasi lahannya, kaitan dengan aspek AMDAL-nya dan seterusnya. Pada bagian itu memang kita bisa ikut memastikan, tetapi tentu saja itu tidak dalam konteks menggiring posisi kita di komisi ini oke or not oke terhadap keseluruhan ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Dari Jakarta, Ketut Sumadiase melaporkan.